akan mempresentasikan materi kami yaitu validitas dalam penelitian. Selamat menyaksikan dan menonton video materi pembahasan kami. Untuk materi yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian dari validitas. Menurut Azwar, validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan juga kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Sedangkan menurut Cooper dan Chandler, validitas merujuk pada suatu ukuran yang menjamin bahwa suatu variabel yang diukur benar-benar merupakan variabel yang memang diteliti. Dalam penelitian, validitas menyatakan suatu derajat ketepatan alat ukur dalam suatu instrumen penelitian terhadap isi atau variabel yang sebenarnya diukur. Untuk mengetahui sejauh mana suatu alat ukur yang dalam hal ini adalah instrumen penelitian dapat mengukur apa yang seharusnya diukur, maka dilakukan uji validitas atau memberi bukti validitas instrumen penelitian. Suatu tes dikatakan mempunyai validitas yang tinggi jika suatu tes tersebut memberikan hasil ukur secara akurat dan tepat, atau tes tersebut mampu menjalankan fungsi ukurnya sesuai dengan tujuan tes itu dibuat. Jika suatu tes menghasilkan data yang tidak sesuai atau tidak relevan dengan tujuannya, maka tes tersebut dikatakan sebagai tes yang tidak valid atau memiliki validitas rendah. Tes yang valid adalah tes yang tepat mengukur secara cermat. Arti kecermatan dalam hal ini adalah mampu mendeteksi perbedaan-perbedaan kecil yang ada pada atribut yang diukurnya. Menurut Allen dan Yen, validitas tes dibagi dalam 3 kelompok utama, yaitu yang pertama validitas isi, yang kedua validitas hubungan kriteria, dan yang ketiga validitas konstruk. Lalu yang pertama, kita akan bahas tentang validitas isi. Validitas isi merujuk pada sejauh mana isi dari suatu perangkat instrumen penelitian dapat mengukur apa yang sebenarnya diukur. Jika dikaitkan dengan pembelajaran, validitas isi adalah kesesuaian soal-soal dalam ujian dengan apa yang telah dipelajari siswa. Pengujian terhadap validitas isi menggunakan logika atau analisis rasional dengan melihat apakah item-item soal telah sesuai dengan kisi-kisinya, sehingga validitas isi dapat dikatakan sebagai penilaian yang ditentukan berdasarkan individu atau secara subjektif. Validitas isi dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu face validity atau validitas muka dan logical validity atau validitas logis. Validitas muka terpenuhi jika seseorang yang ahli menilai tes dan menyimpulkan bahwa tes tersebut mengukur ciri yang relevan. Jika orang yang ahli tersebut menganggap instrumen tidak sesuai, maka validitas muka dipertanyakan. Sedangkan validitas logis melibatkan definisi dari tingkah laku untuk diukur menggunakan sebuah tes atau desain item yang logis. Lalu yang kedua itu ada validitas kriteria. Validitas kriteria atau dikenal dengan validitas empiris. Validitas kriteria digunakan ketika nilai atau skor tes dihubungkan dengan suatu kriteria. Kriteria adalah beberapa perilaku di mana nilai tes dapat digunakan untuk memprediksi. Validitas hubungan kriteria diekspresikan sebagai sebuah koefisien korelasi antara skor tes atau prediktor dengan skor kriteria. Simbol korelasinya adalah RXY, di mana X adalah skor tes, sedangkan Y adalah skor kriterianya. Untuk menghitung besarnya korelasi, dapat digunakan rumus korelasi product moment percent, yaitu RXY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 dikali akar N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2, di mana N adalah banyaknya peserta tes, XY merupakan jumlah dari perkalian X dan Y, X merupakan jumlah dari skor prediktor, Y merupakan jumlah dari skor kriteria, X kuadrat merupakan jumlah dari kuadrat skor prediktor, dan Y2 merupakan jumlah dari kuadrat skor kriteria. Ada 2 jenis validitas kriteria, yaitu validitas kriteria internal dan eksternal. Kriteria internal menggunakan tes itu sendiri sebagai kriteria. Validitas internal diukur dengan mengkorelasikan item ke keseluruhan tes sebagai kriteria, sehingga sering disebut juga sebagai validitas butir.
Dengan demikian, validitas butir dapat terlihat dari nilai koefisien korelasi antara skor item atau butir dengan skor total. Sedangkan kriteria eksternal menggunakan skor dari tes lain untuk jadi kriteria. Misalnya, tes lain yang telah dianggap baku atau dapat dipercaya. Baik, selanjutnya kita akan membahas validitas konstruk. Validitas konstruk adalah validitas yang berhubungan dengan perluasan suatu tes yang mengukur suatu karakteristik khusus atau konstruk tertentu. Validitas konstruk menggambarkan seberapa jauh suatu instrumen, khususnya tes, mengukur suatu konstruk teoretik atau trait yang akan diukurnya. Penjelasan itu merupakan pendapat dari Allen dan Yen. Nah, validitas konstruk mengkombinasikan pendekatan logis dan pendekatan empiris. Salah satu aspek dari pendekatan logis adalah untuk menyatakan jika unsur-unsur tes pengukuran adalah unsur-unsur yang membangun konstruk. Sedangkan aspek empiris validitas konstruk ialah yang pertama, secara internal, hubungan dalam teks seharusnya diprediksi oleh konstruk. Dan kedua, secara eksternal, hubungan antara skor pada tes dan pengamatan-pengamatan yang lain seharusnya konsisten dengan konstruk. Jika hubungan dari unsur-unsur dalam suatu tes bukan apa yang diprediksi oleh konstruk, maka konstruk tersebut tidak tepat, atau tes itu gagal mengukur unsur-unsur dalam konstruk. Apabila pada tes yang dibuat dan diatur kita menemukan bahwa unsur-unsur tersebut tidak berelasi secara positif, kita akan menyimpulkan bahwa validitas konstruk pengukuran kurang dan bahwa tes atau konstruk itu sendiri seharusnya direvisi. Nah, selanjutnya kita akan menentukan validitas. Salah satu bukti validitas yang sering digunakan dalam penelitian adalah validitas butir atau validitas internal. Berikut contoh perhitungannya. Tentukan masing-masing butir berikut ini, apakah valid atau tidak, dengan A sama dengan 5%. Nah, kita bisa melihat sini ada tabel. Nah, tabelnya itu ada butir 1 sampai butir 7 serta jumlah. Nah, di butir tersebut terdapat 15 data. Kita bisa melihatnya ya teman-teman. Nah, penyelesaiannya, kita bisa mengambil validitas butir 1 sebagai X dan total skor sebagai Y. Kalau kita mengerjakan di Excel, kita gampang tinggal mengkopas-kopasnya saja dan tinggal dimasukkan rumus, atau bisa juga kita bisa mengerjakan secara manual. Nah, misal kita ambil dari X-nya nomor 1, di situ kan ada 2. Nah, selanjutnya kita akan mengkuadratkannya dan dimasukkan ke kolomnya. X kuadrat berarti kalau misalnya 2 dikuadratkan menjadi 4. Nah, selanjutnya di kolom selanjutnya ada Y kuadrat. Kita bisa melihat kolom Y, data nomor satunya 25, maka 25 kuadrat ialah 625. Dan kolom selanjutnya yaitu XY. XY berarti kolom X butir 1 dikali dengan total skor. Jadi 2 dikali 25 sama dengan 50. Nah, selanjutnya kita menghitung RXY. Rumusnya yaitu jumlah sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari jumlah sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali jumlah sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Maka dari data tersebut kita akan menghasilkan N-nya itu 15 dikali sigma XY nya kita bisa melihat di pojok kanan bawah 1135
dikurang sigma X nya itu 48 dan sigma Y nya itu 345. Selanjutnya dibagi dengan akar jumlah sigma X kuadrat itu 15, N nya itu 15 dikali 174 dikurang sigma X kuadrat 42 kuadrat dikali 15 dikali jumlah Y kuadrat 8089 dikurang 345 dikuadratkan yang menghasilkan 0,55. Jadi bisa disimpulkan bahwa R hitung 0,55 lebih besar dari 0,514. R tabelnya maka dinyatakan butir 1 itu valid. Jadi butir 1 valid. Nah, kita akan menyelesaikan juga validitas butir 2. Misalkan butir 2 sebagai X dan total skor sebagai Y. Ini tidak jauh beda dari butir 1. Jadi nanti setiap butir itu dihitung ya teman-teman. Nah, kita langsung saja seperti yang tadi. X, sedangkan di sini X nomor satunya itu 4, Y nya tetap 25. Jadi X kuadrat itu kita dapat 4 kuadrat jadi 16. Y kuadrat dari 25 kali 25 jadi 625. Dan XY jadi 4 dikali 25 itu 100. Dan kita langsung ke rumusnya teman-teman. Nanti dihitung semua teman-temannya dari nomor satunya sampai nomor 15, dari kali 15. RX-nya sama seperti tadi rumusnya, dan kita langsung ke perhitungannya. Di sini 15 dikali 1150 dikurang 49 dikali 345 dibagi akar 15 dikali 183 dikurang 49 kuadrat, dan 15 dikali 8089 dikurang 345 kuadrat. Maka didapatkan di sini 0,39. Jadi kita bisa simpulkan ya teman-teman bahwa R hitung sama dengan 0,39 tidak lebih besar dari 0,514 dari R tabelnya, maka dinyatakan butir 2 tidak valid. Begitupun seterusnya. Nah, dari ini tadi bisa kita ambil dari penghitungan manual. Nah, sekarang kita itu ada penggunaan SPSS untuk memberikan bukti validitas. Mari kita ikuti langkah-langkahnya teman-teman. Berikut adalah langkah-langkah penggunaan SPSS untuk memberi bukti validitas. Bukti dari instrumen penelitian. Nah, tahap yang pertama kita bisa memasukkan data ke SPSS. Nah, kita itu bisa memasukkan datanya. Jadi teman-teman, langkah pertama klik file, selanjutnya ada new, dan ke data. Nah, selanjutnya langkah keduanya klik variable view di pojok kanan bawah, di bawah sebelah kiri, tapi yang bacaan variable view teman-teman sebelah kanan. Ketikkan nama B1, B2 dan seterusnya hingga total pada kolom name. Nah, selanjutnya kita klik data view. Kan tadi udah variable view. Nah, kita sekarang mengklik data view di kirinya dan masukkan data hasil uji coba yang diperoleh. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan menyimpan data yaitu di klik file, kemudian save, kemudian berikan nama pada data tersebut. Setelah menyimpan data, kita akan mengolah datanya, yaitu langkah pertamanya
klik menu Analyze. Selanjutnya pilih Correlate dan pilih Bivariate. Selanjutnya itu pindahkan item dan totalnya ke kotak sebelah kanan. Kemudian bagian correlation coefficient klik percent, lalu klik OK untuk memperoleh hasil atau outputnya. Nah, seperti yang terlihat di gambar seperti itu teman-teman. Selanjutnya itu output hasil uji validitas pada SPSS. Nah, nanti kita langsung setelah diklik data-data tersebut nanti akan muncullah hasilnya pada uji validitas di SPSS. Dan selanjutnya itu kita menentukan item yang valid. Pada output SPSS dapat dilihat nilai korelasi item dengan skor total. Jika nilainya lebih dari 0,514 pada Airtable, maka butir tersebut valid. Dari output SPSS tersebut diketahui bahwa butir yang valid adalah butir nomor 1, 3, 4, dan 5 nih teman-teman. Setelah penjelasan mengenai ini, kita dapat menyimpulkan teman-teman bahwa uji validitas adalah suatu prosedur statistik yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu instrumen pengukuran benar-benar mengukur apa yang dimaksud atau diukur. Kesimpulan terkait materi uji validitas dapat bervariasi tergantung pada hasil uji dan konteks penelitian atau pengukuran yang dilakukan. Validitas isi. Jika uji validitas konten menunjukkan hasil yang memuaskan, dapat disimpulkan bahwa instrumen mencangkup semua aspek yang diinginkan dari konsep yang diukur. Sebaliknya, jika validitas konten rendah, diperlukan peninjauan kembali dan modifikasi pada instrumen untuk memastikan kelengkapan dan representasi konsep yang diukur. Validitas kriteria. Jika uji validitas kriteria menghasilkan hasil yang baik, dapat dianggap bahwa instrumen tersebut efektif dalam memprediksi atau mengukur variabel yang terkait. Jika validitas di kriteria rendah, perlu diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya dan mungkin diperlukan penyesuaian pada instrumen. Nah, kalau validitas konstruk, jika hasil uji menunjukkan validitas konstruk yang baik, dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut secara efektif mengukur konsep atau konstruk yang dimaksudkan. Sebaliknya, jika validitas konstruk rendah, mungkin diperlukan revisi atau modifikasi pada instrumen untuk meningkatkan keakuratannya. Kesimpulan terkait uji validitas harus diinterpretasikan dengan hati-hati dan mempertimbangkan konteks penelitian atau pengukuran. Peningkatan instrumen atau revalidasi mungkin diperlukan jika validitas tidak sesuai dengan harapan. Sekian pembahasan video dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.